Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael dalam belajar CSS coding sebentar saja. Materi kali ini kita membahas tentang calc. Calc itu apa? Calc itu adalah value yang digunakan untuk menghitung sebuah ukuran ya. Misalkan gini, misalkan ada sebuah halaman seperti ini. Misalkan luasnya seperti ini ya, luasnya. Kemudian kita buat ada yang namanya, misalkan ini sidebar ya, sidebar. Nah, sedangkan sisanya adalah mainnya ya. Mainnya kita ubah warnanya jadi hijau. Nah, ketika sidebarnya ini misalkan keseluruhan ini adalah dari sini ke sini, itu dia adalah 1000, misalkan 1000 ya, misalkan 1000 piksel. Nah, kemudian luas dari navbarnya adalah 200 piksel misal. Maka yang hijau ini adalah 800 piksel yang otomatis ya. Seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana jika ternyata kita tuh tidak tahu ini berapa piksel? Misalkan kasusnya adalah di layar yang perangkat yang berbeda, maka kadang itu tidak harus 1000 piksel ya, misalkan 2000 atau berapa, sedangkan navbarnya sedangkan sidebarnya itu selalu 200 piksel ya. Jadi maka mainnya adalah sisanya. Nah, main ini adalah sisanya, maka kita bisa menggunakan kalkulasi ya, calc. Misalkan calc 100% dikurangi 200 piksel. Nah, maka yang zona hijau ini dia bakal otomatis ukurannya sisa dari 100% itu dikurangi dengan lebar sidebar yang 200 piksel, seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara bekerjanya calc, kita langsung coba di Safari ya. Kita coba di Safari, kita buat file baru, calc HTML ya. Nah, kita buat seperti ini. Oke, kita refresh dulu, ada calc HTML. Nah, di sini misalkan kita buat div class wrapper. Di dalamnya ada div class sidebar dan ada lagi div class main ya. Seperti itu. Oke, kita kasih style CSS nya, misalkan wrapper width-nya adalah 100%, sedangkan sidebar itu dia sudah ditentukan, misalkan width-nya adalah 200 piksel dan main adalah sisanya. Jadi kita width-nya adalah calc 100% minus 200 piksel. Nah, seperti ini. Oke, kita buat misalkan di sini kita div ya, div min height-nya misalkan 500 piksel. Ini background-nya kita buat ya, abu-abu. Misalkan sidebar-nya kita buat background-nya yellow
sedangkan mainnya kita kasih background green. Nah seperti ini. Oke, kita refresh. Nah dia seperti ini ya. Mengapa seperti ini? Karena padahal ini sudah widthnya 100%, 200 pixel. Ini 100% minus 200 pixel, harusnya kan langsung di sampingnya kan. Hal ini karena floatnya belum dibuat live atau apa. Misalkan kita buat float ya, floatnya left. Kita coba. Nah seperti ini ya. Nah maka dia otomatis bagian mainnya kita kasih main biar mudah. Main ini sidebar. Nah bagian mainnya dia otomatis mengikuti ya, mengikuti ukurannya, mengikuti. Sedangkan sidebarnya tetap 200 pixel. Bagaimana kalau misalkan kita tidak memakai calc ya, misalkan kita memakai 800 pixel aja gitu, maka ketika 100 pixel ketika dibesarkan dia tidak ikut membesar, tapi ketika dikecilkan dia bakal ke bawah karena lebarnya 800 pixel. Jadi ketika ini lebar wrappernya kurang dari 100%, kurang dari 1000 pixel, maka dia ke bawah, maka ini tidak bagus ya. Harusnya tampilannya tidak boleh seperti itu, kita harus pakai calc. Nah seperti itu. Jadi calc ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2012-2013, hanya saja waktu itu tidak semua browser mendukung fitur calc ini. Jadi zaman dulu gimana caranya bisa membuat tampilan yang bagus ya, biasanya kebanyakan programmer menggunakan JavaScript untuk memanipulasi ukuran. Jadi JavaScriptnya mengecek ini ukurannya berapa, total screennya berapa, terus sidebar berapa, nanti dijalanin script untuk menghitung sisanya berapa, lalu diterapkan di bagian mainnya tadi. Tapi saat ini CSS sudah maju dengan pesat, jadi kalian cukup memakai calc saja, tidak usah bingung-bingung pakai JavaScript, dengan CSS saja cukup. Oke, segitu dulu pembahasan tentang calc. Calc ini juga bisa tidak hanya di div, kalian juga bisa di flex atau di ukuran-ukuran yang lainnya, pokoknya yang berhubungan dengan ukuran, misalkan border itu juga bisa pakai calc. Intinya yang berhubungan dengan ukuran, pixel, ada pixelnya, ada rem, ada persen, itu kalian bisa menggunakan calc. Oke, segitu dulu. Subscribe jika kalian ingin mendapatkan video-video terbaru tutorial dari belajar CSS, belajar coding sebentar saja. Jika kalian suka, kalian bisa like, dan jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya.